Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdulillah syukran ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'illah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyil hama ba'd. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat alam Sayyidil wujud, Sayyidil kaunin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada orang tua saya pribadi, ibunda tercinta beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada para rekan-rekan jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberkahkan rezeki kita, nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita, nikmat diberikan keistiqomahan di jalan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini suatu nikmat yang sangat luar biasa, karena kenikmatan itu selalu kita dapatkan setiap harinya, selalu kita dapatkan setiap detiknya, selalu kita dapatkan, bahkan setiap mata kita yang berkedip itu kenikmatan yang selalu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kitanya tidak pernah sadar, ya, kita nggak pernah sadar bahwa kenikmatan yang Allah berikan pada tubuh kita semua ini adalah yang kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi kenikmatan duduk di majelis ilmu, pinginnya santai, pinginnya main, pinginnya ngobrol, pinginnya bebas, ya, pinginnya nonton TV. Sekarang TV nggak ada ya, TV nggak ada ya. Ini luar biasa kenikmatan yang selalu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang sangat luar biasa. Jangan pernah kita sia-siakan, karena tidak semua orang bisa memilikinya, ya. Apalagi kenikmatan duduk di majelis ilmu, enggak semua orang, karena orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah. Walaupun yang dari tadi pagi ditawarin, dari tadi pagi di-share, dari tadi pagi diajak, namun yang hadir cuma ya 30%, cuma 50%, enggak 100%. Karena apa? Memang dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena orang yang mau duduk di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang pilihan Allah, ya. Man jalasa lisal masjidi sawa'uka min sittati ila sittati. Barang siapa orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan suatu perkara, 6 perkara daripada 6 perkara. Mana 6 perkara tersebut? Minasuki ilal yakin. Yang pertama adalah orang yang duduk di majelis ilmu itu dari keraguan menuju keyakinan. Kenapa? Tadinya ragu, kita mau duduk di majelis ilmu, ngajinya kayak gini-gini terus, ratib lagi, zikir lagi, salawat lagi, khaturah lagi, ya, terus seperti ini terus.
awalnya kita tidak yakin kok ngajinya seperti ini, tapi setelah kita mendawaminya, kita setelah masuk ke dalamnya, awalnya kita menjadi seorang penonton, menjadi seorang penonton, tiba-tiba kita menjadi seorang pemain. Itu akan menjadikan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tidak pernah kita miliki setelah kita duduk di majelis ilmu. Yang kita rasakan semuanya ada. Tadinya kita ragu-ragu, zikir itu apa sih? Sholawat itu apa? Apa makna dari sholawat? Apa sih keuntungan sholawat? Alat hadrah itu apa? Berisik. Tapi seandainya kalau kita kelamaan, ternyata kita berdakwah sambil bersyiar melalui salawat-salawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan semua indah semuanya. Karena apa? Kita menjadi seorang pemain. Tadinya kita ragu, menjadi yakin bahwa salawat itu menjadikan kita sebuah penghormatan yang sangat luar biasa. Dengan syariatnya salawat, dengan syariatnya kita berzikir kepada Allah, membaca ratib, membaca manaqib, bahkan membaca salawat, baca maulid. Setiap pengajian kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang kita baca adalah kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengingat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang akan menyelamatkan kita. Nabi-nabi lain enggak tahu. Bodoh amat, mereka enggak peduli sama umat-umat yang lain. Yang akan menyelamatkan kita nanti adalah syafaatul uzma daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kecintaan Al-Imam Bushairi pada Rasulullah, kerinduannya luar biasa. Beliau mengarang kitab ini, kitab Burdah. Mengarang kitab Burdah dalam keadaan sakit. Saking rindunya beliau membuatkan syair kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Imam Bushairi bermimpi dengan bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bermimpi, orang yang pernah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut insyaallah ahli jannah. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, orang yang duduk di majelis ilmu awalnya daripada riya menuju ikhlas. Awalnya nih, orang yang duduk di majelis ilmu awalnya saya pengen ke majelis, kali aja disebut orang baik, kali aja duduk di majelis ini saya disebut ganteng, kali aja saya duduk di majelis ilmu ini mendapatkan pacar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang tersebut, mengarahkan kita yang duduk di majelis ilmu. Tadinya kita ingin dipandang sama orang, ternyata menanamkan hati keikhlasan di dalam hati kita. Dikit demi sedikit ikhlas. Faham, tahu tentang keikhlasan. Teman kita akhlaknya kayak begini, wataknya kayak begini, cara bicaranya kayak begini, kita mendapatkan suatu ilmu yang sangat luar biasa. Duduk di majelis ilmu. Beruntung orang yang duduk di majelis ilmu, walaupun cuma duduk doang, nggak paham tuh apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang ketiga, orang yang duduk di majelis ilmu awalnya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi zikir, ingat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tadinya setiap hari kita lupa sama Allah, boro-boro berzikir, nyanyi mulu setiap hari, ya bahkan mengeluh apa yang kita rasakan, apa yang kita derita. Karena duduk di majelis ilmu, awalnya kita lupa sama Allah, kita jadi ingat sama Allah, berzikir, selalu berzikir, ya, berzikir kepada Allah, terus ngirim kepada ahli-ahli kubur kita, ya, bahkan membaca ratib, karena ratib itu luar biasa, kandungan ratib itu sangat luar biasa. Di semua, ya, di semua bacaan ratib itu terkandung semua amalan-amalan hizib. Ada hizib nasri, ada hizib maghribi, macam-macam, ya. Makanya jangan coba-coba sama orang yang mendawami ratib. Karena apa? Lisannya itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita amalkan, ya, kita dawami. Apalagi kalau sudah diizajahkan, kita, ya, baca sebagaimana makanan sehari-hari, ya. Orang yang sering mengamalkan ratibul autos, ratibul haddad, ratibul idrus, ya, ratibul sumus, orang tersebut akan selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Yang selanjutnya, ya, orang yang sering duduk di majelis ilmu, biasanya orang tersebut cinta dunia, jadi menuju cinta akhirat, ingat sama akhirat, tadinya lupa sama akhirat. Yang diingat-ingatnya dunia, ya, setiap harinya yang diingat-ingat itu kebahagiaan. Masya Allah, ya, pacar saya cantik banget, Masya Allah. Nanti saya kalau gajian mau saya ajak jalan-jalan, beli baju, makan bersama, terus saya habiskan uangnya. Tidak memikirkan akhirat, karena duduk di majelis ilmu, dunianya ditinggalkan sebentar. Ya, walaupun kita sedang jalan-jalan, sedang beli baju atau sedang lagi nongkrong, kalau mendengar panggilan Allah, azan, maka kita ingat akhirat. Makanya pilih teman itu. Teman yang baik itu adalah teman yang selalu mengajak, ya, mengingatkan tentang akhirat. Itu adalah teman yang baik. Masya Allah, sahabatku, jangan seperti itu. Itu aurat. Nanti kita akan diazab nanti di akhirat. Masya Allah, mengingatkan kita. Itu adalah teman yang baik. Ayo, yang belum sholat, kita sholat dulu. Ya, yang belum ngaji dulu. Itu adalah teman yang baik, yang selalu mengingat kepada akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Yang selanjutnya, yang kelima, orang yang duduk di majelis ilmu, awalnya orang tersebut sombong menjadi rendah hati. Tadinya sombong, ya Allah, saya mah anak majelis, ya, saya mah sering pakai koko, pakai kain, pakai peci. Yang lain mah sering pada nongkrong, banyak tatonya, sombong sekali. Ya, bahkan terkadang kita memponis seseorang, wah, Masya Allah, itu orang ahli neraka. Jangan, ya, jangan memponis seseorang tentang kejelekannya, ya, karena ponis tersebut, sombong tersebut akan kembali lagi kepada kita, ya, sombong tersebut akan kembali lagi kepada diri kita. Contoh, tangan kita ini sudah menunjukkan nih, kalau seandainya kita nunjuk seseorang, ini 3 jari ini mengarah kepada diri kita sendiri. Ya, si itu.
Ternyata 3 jari itu mengarah kepada diri kita. Ya. 1 jari, 1 telunjuk mengarah kepada seseorang. Dalam arti jangan sampai kita ya ngusik-ngusik kesalahan orang lain, karena jari yang 3 ini kembali kepada kita. Tanamkan dalam hati kita ini ya rendah hati, jangan sampai sombong ya. Kalau kita mau ngomelin orang, mau menyalahkan orang, lihat dulu diri kita. Kalau kita mau marahin istri kita, kalau kita mau benci sama seseorang, lihat dulu diri kita. Istri kita nih marah-marah mulu, nggak pernah nurut sama kita, lihat dulu diri kita. Jangan pernah menyalahkan istri. Karena apa? Lihat dulu diri kita. Kalau anak kita bandel, jangan salahkan anak kita. Lihat dulu diri kita. Kalau kita sudah benar, maka terapkan sama anak kita. Makanya ayo rekan-rekan semua, mumpung kalian belum rumah tangga ya, belum rumah tangga ya, perbanyaklah ilmu, karena di rumah tangga itu luar biasa, tidak seindah yang kita bayangkan. 1000 macam masalah berdatangan, bahkan setiap menit, setiap detik, setiap hari ya, tidak pernah berhenti. Satu datang, satu hilang, ada lagi terus. Makanya dari sekarang ya kalian tuh harus persiapkan. Jangan ada di pikiran kalian tuh keindahan doang ya, bayangan Masya Allah kalau nikah sama dia kayaknya bahagia banget ya, dunia akhirat Masya Allah. Padahal mah ya, benar nggak Bang Bogle? Ya, rumah tangga itu tidak seindah yang kita bayangkan. Namun setiap permasalahan pasti ada suatu hidayah, ada suatu hikmah, ada suatu barokah. Yang penting kita ingat kepada Allah ya, jangan sombong. Itu yang kelima ya, sombong menjadi rendah hati, jadi tawadu. Karena apa? Duduk di majelis ilmu. Yang terakhir ya, awalnya kita duduk di majelis ilmu niatnya buruk ya, niatnya buruk, menjadi niat tersebut menjadi nasihat buat kita. Saya ikut ngaji, ntar saya acak-acak nih anak majelis biar mereka pada ribut ya, biar mereka nggak pada akur, biar ngajinya acak-acakan. Saya akan masuk ke dalam majelis tersebut. Ternyata setelah duduk di majelis ya, orang tersebut tidak jadi. Karena apa? Sering mendengarkan kata-kata yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Awalnya niatnya buruk ya, menjadi nasihat buat orang tersebut. Amin, Allahumma amin. Banyak keberuntungan orang yang duduk di majelis ilmu. Yang pertama ya, awalnya ragu jadi ya yakin. Yang kedua, awalnya riya jadi ikhlas ya. Yang ketiga ya, awalnya enggak ingat sama Allah menjadi ingat kepada Allah ya. Yang keempat, awalnya kita cinta dunia ya, menjadi cinta akhirat ya. Yang kelima, yang berapa? Yang kelima, awalnya kita menjadi seorang yang sombong, menjadi rendah hati karena duduk di majelis ilmu ya. Kita tahu ilmunya orang yang sombong ya. Orang yang sombong itu ya, sahabatnya Fir'aun laknatullah ya. Fir'aun sangat sombong sekali, dinasehatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak
pernah ngedengerin. Ya, yang terakhir orang yang duduk di majelis ilmu yang tadinya niat buruk menjadi nasihat buat kita semua. 6 perkara, atas 6 perkara ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Tidak ada kata terlambat buat menjadi orang baik. Ya, teruslah berjuang menjadi orang baik, walaupun cobaannya sangat luar biasa. Kalau di jalan kebaikan mah pasti ya cobaannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan para jamaah, rekan-rekan jamaah Majelis Taklim Sababul Mustafa, Mahabbatul Mustafa tetap sabar ya, tetap sabar, ikhlas, dan tetap jangan putus asa ya. Setiap perkara yang sulit kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mudah. Ya, kun fayakun. Semua pasti Allah akan berikan jalan yang terbaik. Ya, yang penting kalian ikhlas, sabar. Berdakwah itu penuh dengan kesabaran. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya bahkan mau dibunuh, bukan hanya dilempari dengan batu dan kotoran, bahkan mau dibunuh, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyerah untuk umatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukan umatnya di akhir zaman. Ya, Rasulullah setelah salat berjamaah mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, dia menangis. Saya rindu, saya kangen. Sama siapa Rasulullah sampai engkau menangis kangenmu ini? Saya kangen sama saudara saya rindu sama saudara saya. Kami ini saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian sering berjamaah samaku, makan bareng bersamaku, jalan bareng, berdakwah bareng. Tapi ada yang sangat saya rindukan di akhir zaman adalah saudara-saudaraku. Siapa? Umatku yang tidak pernah melihatku, tapi sangat merindukan syafaatul uzma dariku. Itu adalah saudara-saudaraku yang aku rindukan. Siapa lagi? Umatku di akhir zaman yang menjalankan sunnah-sunnahku. Siapa lagi? Umatku di akhir zaman yang sering menjalankan perintah Allah yang aku perjuangkan, yaitu salat 5 waktu. Mereka adalah saudara-saudaraku yang aku rindukan. Cuma tinggal kita ini, kangen gak sama Rasulullah, rindu gak sama Rasulullah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita. Mudah-mudahan ya kita semua dijadikan umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, cukup sekian sampai di sini karena malam hari ini saya nggak bawa kitab, tadi buru-buru pulang kerja langsung ke sini. Ya, mohon maaf. Insya Allah nanti malam Jumat kita akan lanjut kajian kitabnya, masih Safinah ya, masih kitab fikih dan kitab Durratun Nasihin. Insyaallah nanti akan kita lanjut malam Jumat di Majelis Ta'lim Ar-Royan ya, di Majelis almarhum guru kita yaitu Haji Sawana setiap malam Jumat. Jadi rekan-rekan semua tetap semangat dan istiqomah, karena istiqomah ini kata-katanya indah tapi sangat sulit untuk kita laksanakan ya. Walaupun rekan-rekan kita yang sibuk kerja, yang sibuk kegiatan-kegiatan lain, biarkan. Mungkin mereka
sedang ada tugas, mungkin mereka sedang kesibukannya masing-masing. Yang penting kita tetap istiqomah, ya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.